Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Amin Wallet Jambi, channel inspirasi untuk usaha gedung wallet, tahap pembangunan wallet dan tahap-tahap yang lain. Kita fokus membahas masalah di sini masalah gedung, teman-teman ya, karena memang di konten-konten sebelumnya itu sudah membahas masalah bagian interior gedung. Jadi kita merangkap untuk semua jenis aspek yang berkenaan dengan gedung wallet. Boleh diskusi, alhamdulillah setiap hari, setiap ini ada teman-teman yang diskusi melalui WhatsApp. Tapi mohon maaf teman-teman ya, mungkin kalau misalkan by telepon mungkin agak susah karena saya juga lagi kerja. Teman-teman mungkin ada yang mungkin agak kecewa ketika saya bilang saya sedang kerja, mohon maaf. Tapi harusnya hal-hal seperti harusnya udah ngerti ya, karena memang baik isi melalui WhatsApp ataupun pesan singkat pasti saya balas teman-teman. Nah oke, kita sedang melakukan pemasangan mal teman-teman. Ini mal tapak ya. Dan sebelumnya untuk sebelum terlalu jauh melanjutkan video ini, bagi yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, harap subscribe dan share dan nyalakan notifikasinya. Oke teman-teman, untuk melakukan pekerjaan mal, ini mal tapak ya, yang harus disiapkan adalah gergaji manual, kemudian meteran, ini adalah gerinda ini ya, menggunakan mata gergaji. Itu juga bisa teman-teman untuk memotong triplek lebih cepat, lebih rapi dan lebih singkat. Yang pastinya triplek ini 9 mili teman-teman. Kalau 6 mili ini terlalu tipis. 9 mili ini bisa dipakai mungkin sampai lantai ke atas teman-teman ya. Nah oke, kita sudah memotong-motong tripleknya. Ini ukuran tapaknya itu 34 cm teman-teman. 34 cm itu bulat menjadi triplek, itu nggak ada yang terbuang. Jadi benar-benar pas ukurannya. 34 itu jadinya berapa? 5 keping, 5 potong. Nah, ini kita sedang melakukan pemasangan ininya ya, pemasangan tripleknya. Ini juga saya menggunakan untuk penguatnya itu rengnya menggunakan kayu 46. Kalau kita nyebutnya 46 teman-teman, tetapi di sini menyebutnya 57. Itu sebenarnya udah jauh dari standar kayu ya, karena memang harusnya kayu seperti itu di tempat saya sih memang ini disebut 46 karena memang bentuknya terlalu kecil, bukan 57. Jadi harga kita beli 57 teman-teman untuk di sini ya. Nah, ini kayu seperti ini ya. Nah, itu. Sebenarnya sih sayang sih ya. Kenapa? Karena memang untuk harga jadinya kita kena mahal. Harusnya harganya seperti itu sih. Mungkin karena memang di sini dibilang kayu gak susah, nggak juga teman-teman, karena di sini masih banyak hutan ya. Nah, ini mal tapaknya ya, tingginya 34 cm. Ini harus dipasangin mal. Kenapa? Karena memang untuk bagian lubang pondasi tapaknya itu semuanya terbis teman-teman. Kalau nggak pakai mal ya siap-siap untuk melakukan banyak adukan dan banyak semen ya. Nah, banyak semen yang kita gunakan. Tetapi kalau misalkan pakai mal, ini kan nanti masih bisa kita gunakan untuk di bagian atasnya teman-teman. Baik itu untuk selup, kemudian untuk tiang dan sebagainya. Nah, ini saya sengaja seperti ini kan memang saya lebihkan untuk bagian di atas reng ini, karena memang ini nanti saya potong lagi teman-teman. Jadi dia tidak mubazir, bisa berkali-kali pakai. Dalam artian kalau misalkan sampai ke atas saya pasang, berarti itu harus bongkar lagi. Kalau ini tinggal potong triplek yang bagian lebih atas ini, karena memang itu 25 cm ukurannya teman-teman. 25 cm, sedangkan itu tadi tingginya itu 34 cm. Jadi harus dipotong ketika melakukan di tiang ya, ataupun di selup. Karena selup saya sama tiang itu sama ukuran teman-teman, 25 kali 20 cm. Nah, itu standar saya memang seperti itu. Kalau lebih besar dari itu terlalu boros, kalau terlalu kecil juga sudah tidak standar untuk bagi gedung wallet itu sendiri. Nah, oke, kita setelah melakukan itu ya, melakukan pembuatan mal, kita melakukan adukan teman-teman. Adukannya itu kita melakukan adukan manual ya. Kita aduk manual. Nah, seperti ini cara aduknya teman-teman ya. Ini adukan 1 2 3. Tetapi di sini saya melakukan 1 4 1 karena di sini ini pasirnya bisa dilihat itu 50% pasir, 50% batu teman-teman. Jadi batunya itu cukup satu lori aja, sedangkan ininya pasirnya itu 4 lori, semen 1 sak. Nah, ini cara pencampurannya teman-teman. Ini cukup ambil sedikit aja, jangan langsung banyak. Kalau langsung banyak itu memang dia
tidak rata teman-teman. Nah itu yang bagian sepatu kuning itu ya, oke ya, itu udah jadi langsung ya. Ketika diaduk seperti ini, harap benar-benar tercampur antara pasir dan semen, bukan masih ada yang kelihatan pasirnya tersendiri, semennya tersendiri. Jadi memang benar-benar biar adukannya itu seperti inilah teman-teman, mengalahin molen. Nah gitu. Sebenarnya sih ini ya, saya tidak memakai molen karena memang pekerjaan seperti ini kan hanya bagian struktur aja yang harus dicor. Nah kalau menggunakan molen itu terlalu ribet teman-temannya, dan harus dikerjakan beberapa orang karena di sini hanya berempat. Karena tukang dari Jawa atau tambahan tukang belum datang, maka kita tetap terus jalan teman-teman. Ini belum ada seminggu ya, baru 5 hari. Proses 5 hari kita melakukan cor tapak. Tapaknya ini lumayan besar teman-temannya. Itu 1 meter 20 dikali 120 kali 120 teman-teman. Sedangkan tingginya itu tadi yang triplex saya buat itu 34 cm. Nah proses pencampurannya seperti ini. Harap benar-benar melakukan pencampuran secara merata. Jangan sampai masih ini ya, masih bergumpal-gumpal, semennya masih bergumpal, pasirnya masih bergumpal, benar-benar diaduk. Jadi ketika pengadukan antara dimasukin kerikil, dia sudah tidak terlalu ini teman-teman, sudah tidak terlalu harus diaduk. Jadi tinggal diaduk-aduk bagian ininya aja, bagian posisi atas dan bawahnya seperti ini. Nah ini kita ratakan sampai benar-benar rata kerikilnya. Setelah pasir dan semen tercampur tadi, maka terakhir adalah kerikil teman-teman. Sebenarnya sih kalau untuk molen, saya ada molen teman-teman. Itu kalau di Jambi sih mungkin memang saya memakai molen. Tetapi molen saya nggak mungkin jauh-jauh bawa dari sana juga. Ya nggak terlalu berefek untuk pemakaiannya teman-teman. Nah ini kita udah cor satu tapak ya. Satu tapak ini semuanya besi sudah terpasang semua teman-teman. Sudah terpasang semua. Nah ini tinggal satu sore itu saya berempat bisa ngecor 2 titik. Satu titiknya ini lumayan banyak teman-teman, 3 sak. Mantap kan, 3 sak ya. Seperti ini, 3 sak. Jadi kalau nggak dikasih papan mal itu memang kita terlalu boros jadinya. Terlalu boros, terlalu banyak makan adukan. Boleh sih boleh teman-teman, tapi ya sayang aja. Nah ini ya, adukannya seperti ini, benar-benar dibuat secara homogen ataupun secara tercampur antara pasir, semen, dan kerikil teman-teman. Nah ini bagian yang sudah kita cor. Kemudian itu diperhatikan benangnya teman-teman ya. Benangnya itu berada di sudut tiang, bukan di tengah, bukan di ujung, tetapi di sudut pertemuan plusnya itu ada di sudut teman-teman. Nah biar benar-benar ukuran ininya, bangunan itu 4x4 bersih, bukan 4 as ya. Takutnya gini, kalau misalkan papan siripnya itu 4 meter, takutnya ada yang kurang teman-teman. Jadi harus ini lagi ya, harus nyambung papan